semuanya, nama gue Amanda Friska, gue mahasiswi jurusan Hospitality dan Pariwisata di Universitas Muda Mulia Kampus Serpong dengan NIM 19190254 dari kelas 3 PHP 53. And welcome back to our channel. Nah, pada video kali ini gue mengusung tema yaitu makanan khas Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu kan wilayah Indonesia tuh luas banget ya. Dan di setiap daerah tuh ada makanan khasnya masing-masing. Dan juga kita juga tahu dong pasti ada makanan yang benar-benar khas dari wilayah itu atau enggak emang dikenal orang atau masyarakat itu makanan khas dari daerah itu, tapi ternyata makanan tersebut tuh udah hasil dari akulturasi budaya. Nah, sebelum gua menjelaskan makanan Bali yang khusus gue pilih untuk hari ini, gue akan menjelaskan salah satu makanan ringan yang manis yang terkenal banget di Bali, yaitu pai susu. Nah, seperti yang kita ketahui, pai susu itu kan merupakan oleh-oleh tangan yang wajib kudu mesti dibawa pulang kalau misalkan habis berlibur di Bali. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata pai susu Bali itu merupakan makanan dari hasil akulturasi dua budaya, yaitu Portugis dan Hong Kong. Gue akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah dua budaya ini saling bertemu dan menghasilkan suatu makanan baru yang sekarang terkenal di Bali. Nah, dari Hong Kong dulu nih. Nah, jadi sekitar tahun 1950-an, pai susu Hong Kong itu dia mulai terkenal, mulai booming. Nah, konon katanya nih, ternyata pai susu Hong Kong ini juga hasil dari adaptasi dari budaya Inggris, karena dulu Hong Kong sempat dijajah oleh Inggris. Selanjutnya, kalau dari segi budaya Portugis, nah di Portugis ini dia punya pai susu khas, namanya pastel de nata. Nah, pastel de nata ini kemudian dibawa ke Hong Kong oleh koloni Portugis yang tinggal di Macau. Nah, kalau lihat dari perbedaannya, itu bisa dilihat dari crustnya atau dari pinggiran pie-nya. Kalau pie Hong Kong dia lebih ke arah puff pastry, tapi kalau pie susu Portugis dia itu lebih ke short crust pastry. Kenapa bisa terciptanya pai susu Bali? Nah, dari akulturasi budaya tersebutlah mengadaptasi, di mana pinggirannya itu mengadaptasi star crust pastry dari pai Portugis, dan isian dari pai susu itu teradaptasi dari isian pai Hong Kong, yaitu ice custard. Nah, kita masuk ke pembahasan utama gue, yaitu gue akan menjelaskan suatu makanan khas Bali yang menurut gue itu beneran khas banget, yaitu bebek cemcem. Nah, bebek cemcem ini menurut gue merupakan olahan yang khas banget ya, soalnya bahan utama yang dipakai untuk pembuatan makanan ini tuh adalah jamu atau minuman tradisional Bali yang namanya loh-loh cemcem. Nah, loh-loh cemcem ini merupakan jamu atau minuman tradisional yang beneran lokal banget, hasil dari masyarakat Bali tanpa adanya dampak dari akulturasi budaya. Nah, pencetus utamanya dari loh-loh cemcem ini merupakan salah satu desa yang ada di Bali, yaitu Desa Penglipuran Bangli. Nah, emang terkenal sih, di desa itu tuh emang terkenal akan kekayaan alamnya. Nah, loh-loh cemcem ini merupakan hasil olahan dari kekayaan alamnya di sana. Keren banget kan, guys? Nah, kalau dilihat dari bahan-bahan dalam pembuatan loh-loh cemcem ini, bisa dibilang bahan-bahannya itu gampang. Di antaranya adalah daun cemcem, terus daun jarak pagar, daun sirih, daun dadap, terus kayu manis, daging kelapa, gula aren, dan air kelapa. Proses pembuatan menjadi jamu loh-loh cemcem ini juga gampang. Kalian tinggal
dihaluskan bahan-bahan yang udah gue sebutin tadi. Terus jangan lupa dicampur air ya. Dan habis itu kalian saring biar dapat sari-sarinya. Kalau lihat dari tampilannya emang ngejreng banget ya, warnanya hijau. Nah, tapi kalau dari segi rasa, dari minuman ini tuh kalian bisa dapetin rasa manis, asem, asin, ada pahitnya juga. Pokoknya udah kayak nano-nano deh. Rasanya beneran banyak di satu minuman ini gitu. Nah, lanjut ke pembuatan bebek cemcemnya. Nah, kalau proses pembuatan bebek cemcemnya ini juga gampang banget. Kalau kalian udah buat lolo cemcemnya, merah bawang putih cabai hijau ini nanti kalian iris-iris. Habis itu kalian tumis sampai wangi. Jangan lupa buat daging bebeknya. Kalian kukus selama 15 menit biar dia halus gitu. Nah, setelah 15 menit, kalian masukin bebeknya tadi ke bumbu yang kalian udah tumis. Terus masukin jamu lolo cemcemnya. Nah, itu kalian aduk sampai matang. Tapi kalau udah matang, mesti didiemin dulu nih selama 3 jam agar daging bebeknya makin lembut. Terus bumbunya juga meresap. Setelah 3 jam, siap deh untuk dihidangkan. Nah, kalau misalkan kalian mau nyobain nih minuman lolo cemcem tuh kayak gimana, kalian bisa nemuin ini di desanya langsung. Atau enggak, resto-resto di pinggir jalan juga banyak kok yang jual lolo cemcem. Nah, lolo cemcem ini bisa dibilang gampang ditemu. Kalau dari segi harga itu murah banget, sekitaran 6.000 sampai 7.000, dan itu tuh dapat 600 ml. Nah, kalau misalkan kalian ingin nyobain bebek cemcemnya langsung, ada restoran yang terletak di Jalan Hanoman, Ubud, Bali. Nama restorannya itu Manisan Resto. Nah, mereka jual menu bebek cemcem.